Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre. Em, Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai suatu topik yaitu analisis bisnis melalui laporan keuangan. Jadi pada topik kali ini akan ditujukan kepada para pelaku bisnis, khususnya para pelaku UMKM. Nah, tentu para pelaku UMKM ini atau pelaku bisnis ini memiliki data-data dari bisnis tersebut seperti bagaimana pendapatan mereka, bagaimana penjualan mereka, bagaimana pengeluaran mereka, serta modal yang kemudian akan data-data ini kita susun menjadi suatu laporan keuangan yang tentu dalam laporan ini bisa kita tarik suatu kesimpulan atau strategi bisnis yang akan kita lakukan untuk mendukung perkembangan dari bisnis tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Pertama yang akan saya bahas yaitu karakteristik dari laporan keuangan. Jadi apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Ya, jadi laporan keuangan itu adalah sebuah catatan lengkap mengenai seluruh informasi keuangan yang masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu dari suatu entitas usaha. Jadi seperti saya bilang tadi, para pelaku UMKM atau pelaku bisnis ini tentu memiliki data-data mengenai penjualan mereka, seperti bagaimana modal yang mereka keluarkan, harga jual, harga modal, keuntungan dan laba rugi itu dari suatu bisnis mereka, yang kemudian data-data ini akan disusun secara sistematis, lengkap, dan terstruktur ke dalam suatu catatan seperti itu. Ya tentu dari catatan ini kita bisa tarik suatu informasi atau strategi untuk bisnis kita selanjutnya gitu. Jadi kenapa sih kita membutuhkan laporan keuangan? Jadi apa sih manfaat dari laporan keuangan itu sendiri? Jadi laporan keuangan itu seperti yang saya bilang berisikan informasi-informasi dari tentang kondisi dari bisnis kita. Jadi makanya dari manfaat yang pertama itu sebagai sarana informasi serta menunjukkan suatu pemahaman. Jadi kita bisa tahu gitu apa sih yang sedang terjadi pada bisnis kita. Apakah sedang baik-baik saja, ataukah sedang buruk, ataukah sedang berada dalam jalan yang benar atau salah seperti itu. Nah, selain itu dari data-data ini kita juga bisa membuat suatu prediksi laporan keuangan. Tentu berdasarkan data-data laporan keuangan ini kita bisa melakukan prediksi bagaimana bisnis kita akan berjalan di masa yang akan datang, bagaimana keuntungan yang kita dapat, kerugian yang kita dapat gitu. Selain itu dari laporan keuangan ini kita bisa melakukan mendiagnosis atau sebagai alat evaluasi dari ya strategi bisnis yang kita lakukan, dari marketing yang kita lakukan, dari penjualan yang kita lakukan seperti itu. Nah, jadi secara teori terdapat beberapa jenis laporan keuangan gitu. Terdapat 4 laporan keuangan yang umum disusun, yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu ya memuat suatu informasi atau memuat informasi tentang ya pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran kita. Sesimpel itu. Jadi dari laporan-laporan ini kita bisa melihat, oh kita sedang untung dalam periode tertentu ini, atau kita sedang rugi dalam periode tertentu ini gitu. Nah, di sini juga ada laporan neraca. Jadi laporan neraca ini biasanya dikhususkan untuk ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sudah mapan dan besar. Nah, jadi ya tujuan dari neraca keuangan ini kita bisa tahu keuangan dari perusahaan itu udah baik-baik saja atau enggak gitu. Terus jadi kita juga bisa lihat apakah dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan meningkatkan nilai atau menambah nilai pada perusahaan atau malah mengurangi eh, nilai pada perusahaan tersebut gitu. Nah, terus ini ada laporan perubahan modal. Ya, tentu untuk menjalankan suatu bisnis kita memerlukan suatu modal. Nah, jadi dari laporan perubahan modal ini kita bisa lihat apakah modal kita bertambah atau berkurang dalam menjalankan bisnis tersebut. Gitu. Terus ini ada juga laporan arus kas. Ya, jadi kita bisa cek dalam satu periode tertentu sebenarnya arus kas kita ini lagi negatif atau positif gitu. Jadi misal kalau arus kas kita positif ya kita bisa menggunakan itu sebagai modal atau mungkin bisa kita simpan untuk jadi keuntungan yang kita pakai gitu. Nah, um,
Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari keempat jenis itu, kita akan secara spesifik membahas menyusun laporan laba rugi. Nah, tentu dalam menyusun laporan laba rugi ini telah banyak tool-tool yang bisa kita gunakan gitu untuk membantu kita dalam menyusun laba rugi ini. Nah, sebenarnya terdapat dua tool yang sering digunakan, tool pengolah data oleh orang-orang, yaitu Google Sheet. Ini adalah tool pengolah data milik Google, lalu ada Microsoft Excel, tool pengolah data dari Microsoft gitu. Oke, tanpa berlama langsung kita mulai praktik saja. Nah, pada praktek kali ini akan saya fokuskan ke Google Sheet, namun teman-teman atau bisa menggunakan Microsoft Excel atau tool-tool pengolah data yang lainnya gitu. Jadi jadi kalau kita ingin menggunakan layanan dari Google, kita harus memiliki email Google itu sendiri. Nah, untuk membuat email dari Google itu kita bisa menggunakan ini, Gmail. Ya, lalu sini saya akan ulang semua. Kita akan membuat ulang email. Kita akan membuat email di account. Lalu kita isi create account for myself. Ya. Nah, nanti akan seperti ini. Di sini saya telah membuat first name kita UMKM Suryo untuk nama. Terus bagian sini itu adalah username dari atau alamat dari email itu. Nah, di sini juga kita bisa harus masukin password. Jadi saya akan masukin password ini. Jika kesulitan bisa menggunakan show password ini. Di sini bisa lihat UAM. Saya akan buat password seperti ini. Silakan buat password sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kalian. Gimana? Seperti kita next. Ya, setelah itu kita masuk ke dalam bagian halaman ini. Lalu silakan tulis bulan kelahiran, tanggal, 1 tahun, lalu gender atau jenis kelamin. Setelah itu kita next, kita lihat cek ya. Kalau setelah I agree, dia bakal kita I agree. Ya, kita tunggu sebentar dalam proses pembuatan emailnya. Ya, memang di sini kita udah diarahkan ke halaman Gmail atau halaman email dari Google. Nah, yang pertama kita lakukan, kita bisa mengarahkan ke seperti ini, Google, kita pergi ke halaman ini. Lalu kita ke menu utama, lalu kita pilih spreadsheet. Ya, disinilah adalah spreadsheet yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita dapat menggunakan plus spreadsheet baru. Nah, jadi enaknya pada tool pengolah ini kita bisa langsung rename nama spreadsheet itu, nama file. Di sini saya mempunyai maksud untuk membuat 1 tahun. Jadi kita buat satu file isinya 1 tahun dari bagaimana kondisi keuangan dari bisnis kita. Di sini saya bisa saja bikin laporan keuangan toko Lucky 2021. Nah, di sini akan saya buat dalam per bulan. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan sistematis, di sini kita tambahkan sheet. Nah, pada sheet ini kita bisa bikin misalnya bulan Januari. Nah, lalu sini bulan Februari. Bulan Februari. Ya. Nah, lalu sebenarnya saya sudah memiliki template keuangan sederhana yang bisa kita gunakan. Cuman untuk biar lebih paham bagaimana menggunakan tool ini, kita akan mulai dari awal gitu ya. Jadi bisa sini toko, kita buat toko laki. Kita perbesar saja biar bisa kelihatan toko laki. Baik. Nah, di sini akan saya buat suatu pendapatan. Kita akan buat 2 bagian, pendapatan dan kekurangan dan pengeluaran. Di sini saya akan saya beri nama jenis pendapatan, jenis barang. Ya.
Di sini kita akan bikin total jumlah terjual, harga jual, terus ini adalah total jual. Nah, misal nih toko Loki itu menjual buah apel, kita jual buah apel, kita jual buah jeruk, sini kita ada buah manggis, buah mangga ya. Terus ini kita sini bisa bikin jumlah terjualnya berapa, misal sini 20, mungkin 20 kilo, atau sini 30 kilo, 10 kilo, terus harga jual per kilonya berapa, misal 15.000, di sini 20.000, di sini 30.000. Nah, kemudian kita akan ke kolom ini, tentu kita harus mengalihkan antara jumlah terjual dengan harga jual gitu ya. Jadi untuk mempermudah kita, di sini kita bisa menggunakan suatu formula. Kita tulis di sini sama dengan, jadi kita arahkan ke sini, kita tulis sama dengan, misal kita ambil ini, kolom B6, kita klik B6, terus kita kalikan bintang, dikalikan ini C6, lalu kita enter. Sudah. Nah, biasanya bisa dilangsungkan otomatis sarankan seperti ini. Jadi kalau kita klik ini, baris saja seperti ini. Atau mungkin kalau mau lebih gampang, kita bisa arahkan ke bagian ini sampai keluar simbol seperti ini, lalu kita tarik ke bawah sampai kita mau. Ya, gitu. Nah, setelah keluar dari pendapatannya, tentu kita perlu menambahkan total pendapatan. Jadi pendapatan kita berapa totalnya. Nah, di sini saya bikin satu formula lagi, kita bikin sama dengan, terus kita pakai sum. Sum ini merupakan formula untuk menjumlahkan. Jadi dari ini bisa kita seperti ini, arahkan dari kolom D6 titik 2 itu artinya sampai dengan kolom D8, sampai dengan kolom D8. Oke, baik, terus D8. Oke, setelah itu kita enter. Setelah kita enter ya, makanya di sini dia akan menjumlahkan dari kolom D6 sampai D8 gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan buat total pengeluaran, itu bagian pengeluaran. Ya, bagi pengeluaran ya tentu kita ada modal di sini, misal buah apel, buah jeruk, buah mangga, terus kita ada kayak biaya listrik, mungkin biaya listrik, terus pegawai, karyawan, gaji karyawan. Nah, di sini bisa juga kita masukin lagi, di sini bisa kita tulis barang, jenis pengeluaran. Di sini bisa jumlah terjual, harga jual, harga modal, total ya. Nah, di sini bisa kita tulis misal buah apel tadi terjual 20, terjual 30, jual 10. Terus di sini harga modalnya kita anggap 10.000. Terus ini kita anggap modalnya 15.000. Terus ini kita anggap modal sini 15.000. Nah, jadi di sini biaya listrik sama karyawan tidak ada jumlah terjual harga modal, jadi kita biarkan di sini. Lalu kita langsung masuk ke dalam total. Seperti tadi, total itu kan berarti harus pengalian dari ini dikali ini harga modal. Terus kita bisa langsung kita tarik aja ke bawah. Nah untuk biaya basic kita masukkan sendiri, misal 2.000. Terus sini ada biaya karyawan itu misal 1 juta. Anggap kita bikin 5.000 juga. Nah, 5.000. Nah, di sini kita bisa lihat kita tinggal melakukan penjumlahan, yaitu total pengeluaran. Total pengeluaran kita tulis sama dengan sum dari total kolom sini D14 sampai dengan kolom D18. Oke. Lalu kita enter.
Ya, di sini bisa lihat jika dan sudah kita telah menjumlahkan dari total pengeluaran dan total pendapatan. Nah, dalam laporan laba rugi ini terdapat total kita harus melihat bagaimana apa kita rugi atau untung. Oleh karena itu kita harus membuat suatu formula untuk mengurangi pendapatan atau menselisihkan pendapatan dengan pengeluaran. Jadi ini kita tulis laba. Nah, pada bagian ini kita buat sama dengan ya tadi total pendapatan kita kurangi dengan total pengeluaran. Terus kita enter. Kemudian pada bagian ini kita bisa lihat laba dari bulan Februari itu hanya min 30.000, atau ya ternyata kita rugi dalam bulan Februari ini, ternyata kita rugi 30.000 gitu. Seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu sih kalau penggunaan dari tool pengolah data untuk membuat laporan keuangan, itu laporan laba rugi. Sebenarnya terdapat beberapa laporan keuangan lainnya yang bisa kita catat. Cuman untuk mempersingkat dan memudahkan dalam video ini kita hanya membahas mengenai laporan laba rugi. Jadi dari laporan laba rugi bisa lihat, oh ternyata bagian karyawan dan biaya listrik ini terlalu mahal. Jadi sehingga kita bukannya untung malah rugi gitu, mulai buntung. Atau mungkin kita dari sini kita bisa, oh ternyata kita bisa tambahkan harga jual buah apel lebih tinggi gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa untung seperti itu. Atau mungkin cara kita marketing bagaimana, atau pemasaran bagaimana kita menambahkan buah apel atau buah jeruk seperti itu. Baik, sekian dari saya tentang analisis laporan tool pengeluaran. Jadi akan saya rangkum secara singkat. Pertama, laporan keuangan terdapat 4: laporan raca keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Lalu tool yang bisa kita gunakan yaitu ada Excel dan Google Sheet. Jadi kalau ingin menggunakan Google Sheet, kita harus melakukan pembuatan terlebih dahulu email atau menggunakan layanan Google Sheet. Lalu setelah itu kita akan sampai ke dalam halaman spreadsheet seperti ini, halaman Google Spreadsheet dengan mengklik link ini. Di sini kita dapat lihat, oh ini sudah ada file tadi yang telah kita buat, yaitu laporan keuangan Tokopedia 2021. Setelah itu kita cek. Nah, di sini kita bisa tambahkan bulan-bulan per periode, kan dalam kurun waktu tertentu. Di sini ya kita masukin angka-angka yang kita sesuai dengan bisnis yang kita lakukan. Lalu bagian sini kita bisa menggunakan formula-formula untuk mempermudah kita atau mempercepat kita dalam melakukan penghitungan. Ya, dari sini kita bisa lihat bagaimana kita mendapatkan informasi laba dari bulan atau periode tertentu itu. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa menggunakan bisnis kita lebih jauh gitu ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.